Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk semakin baik di dalam keislaman dan semakin baik dalam keimanan dan semakin baik di dalam beramal, beribadah dan berakhlak. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang mencari ilmu yang tujuan utamanya bukan untuk diamalkan. Ya, saya ulangi. Barang siapa yang mencari ilmu yang tujuannya bukan untuk diamalkan, maka laisa ahlul ilm waddin, dia bukan termasuk orang-orang yang ahli ilmu dan bukan ahli agama. Orang yang mencari ilmu yang tujuan utamanya bukan untuk diamalkan, maka dia bukan ahlul hikmah, dia bukan ahlul ilm, dan dia tidak disebut sebagai ahli agama. Karena orang yang mencari ilmu bersemangat mempelajari kitab Allah, mempelajari tafsir, mempelajari hadis-hadis Nabi, namun tujuan utamanya bukan untuk diamalkan. Ya,
Tujuan utamanya bukan untuk diamalkan. Maka ini menunjukkan sebuah aib bagi para thalabul ilm dan merupakan niat yang tercela, niat yang tidak baik di dalam mencarinya. Sementara Nabi SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yang tentunya mencari ilmu di sini adalah lil amal, untuk diamalkan. Mencari ilmu untuk diamalkan. Maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Nah, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang dimudahkan jalan menuju surga itu adalah orang-orang yang mencari ilmu dalam rangka untuk diamalkan. Nah, sekarang kita evaluasi. Selama kita ikut kajian tafsir, ikut kajian hadis, ikut datang ke majelis taklim, maka pertanyaannya adalah apa tujuan utamanya? Apa tujuan utamanya? Kalau niatnya, tujuan utamanya bukan untuk diamalkan, maka ini merupakan aib bagi kita semua. Ya, sehingga inilah yang kemudian menjawab, ya. Jadi niat kita itu akan terjawab dengan berjalannya waktu, berjalannya hari, bertambahnya tahun, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita ikuti kajian itu dengan baik, yang tentunya kalau niat utamanya itu adalah untuk diamalkan, maka semakin alim, semakin bertakwa, semakin bagus, semakin mantap iman dan amalnya. Semakin indah akhlaknya, semakin dalam ketakwaannya. Ini kalau tujuan utamanya dalam thalabul ilm adalah untuk diamalkan. Jadi dengan berjalannya waktu, maka ibadahnya semakin bagus, akhlaknya semakin bagus, ketakwaannya semakin bagus, sehingga di ujung-ujung kehidupannya jiwanya semakin tenang, ilmunya masuk, takwanya masuk, imannya masuk, amalnya bertambah. Ini tentunya semakin demikian. Tentunya demikian. Maka kalau kemudian kita ngikuti ngaji sudah sekian tahun lamanya, ya, kita hadir di setiap kajian, namun iman tidak bertambah, amal tidak semakin berkualitas, akhlak tidak semakin indah. Ini menjadi jawaban, ya, apa yang sudah kita tampilkan dalam kehidupan ini itu jawaban tentang apa? Jadi sekian tahun berarti kita ngaji bukan untuk diamalkan. Lalu untuk apa sekian lamanya ini? Ibadahnya stagnan, yaitu itu aja, nggak ada peningkatan. Akhlaknya nggak meningkat, imannya nggak meningkat. Makanya nggak heran kalau kemudian setiap kali kita ada permasalahan, problematika, hati kita goncang, pikiran kita goncang, jiwa kita resah. Nah, ini jawaban, Pak. Ini jawaban, ya, yang selama ini tersimpan itu terjawab di sana. Ya, oleh karena itu
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan sudah sering kita sampaikan, hendaknya kita luruskan di dalam niat tolabul. Salah satunya apa? Niat mencari ilmu liiqamatis syariah, agar kita bisa mengamalkan ilmu itu, agar kita bisa menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Nah, kalau ngajinya itu sekedar ingin tahu dalil, ingin tahu hukum, ingin ternyata gini-gini tuh hukumnya begini, kalau gini tuh hukumnya begini, kalau gini boleh, kalau ini nggak boleh. Kalau sekedar itu, maka jadilah kita ini sebagai orang khutbah, pinter ceramah, tapi kosong dari amal. Ya. Pinter dalil tapi kosong dari amal. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak menginginkan demikian. Kita menginginkan ilmu yang kita pelajari itu benar-benar membentuk karakter. Ada perubahan-perubahan yang spesifik pada diri kita ini, dari mulai keyakinan, ibadah, akhlak, kepribadian itu hendaknya berubah semakin membaik. Kenapa? Dituntut semakin dewasanya ilmu yang kita miliki, sehingga nanti dalam usia kita yang semakin bertambah, ilmu bertambah, iman bertambah, amal bertambah, akhlak bertambah, kesiapan menuju Allah untuk berpulang kepada Allah itu sudah siap kita. Ngaji ini tambah suwe, ilmu ini tambah akeh, tambah gampang pusing, gampang mengeluh. Nah, ini kan pertanyaan gitu. Pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu sebagai muqaddimah kami dalam kajian pagi ini, dan kita akan melanjutkan fawaidul hadis, keutamaan atau pelajaran hadis yang kita bahas pada hadis yang ke-62. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-9, pelajaran ke-9. Ma fi ilmillahi ta'ala au ma asbatahu subhanahu fi ummil kitabi sabit la yatabattil wa la yataghayyar wa la yansakh wa ma waqa'a ma kullahu bi'ilmihi ta'ala. Sayaqa'u kullahu bi'ilmihi ta'ala. Nah, pelajaran yang ke-9, segala perkara yang ada di dalam ilmunya Allah, segala perkara yang ada pada ilmunya Allah, artinya ketentuan pada takdirnya Allah. Au ma'at batau, dan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi ummil kitab, di dalam lauhul mahfuz. Ya, segala perkara yang ada di dalam ilmunya Allah, atau apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ditakdirkan Allah, yang sudah tercatat di dalam kitab Ummul Kitab, yakni Lauhul Mahfuz, maka itu merupakan sabit, itu merupakan ketetapan atau sesuatu yang sudah permanen. La yatabaddal, yang tidak bisa dirubah.
wala yataghayyar, dan tidak bisa diganti, wala yansakh, dan tidak bisa dihapus, wa ma waqa'a wa ma sayaqa'u kullahu bi'ilmihi ta'ala, dan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi semuanya terjadi dan tidak terjadinya melalui ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi begitu saja. Saya ulangi, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dengan begitu saja. Ya, gak ono peristiwa terjadi secara kebetulan. Tidak ada satupun perkara terjadi secara kebetulan. Semuanya tercatat, semuanya sudah direncanakan Allah, semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan kehendaknya, dengan kudratnya. Nih. Sehingga ketika kita memahami masalah ini, ya, ketika seseorang memahami peristiwa terjadi itu bukan kebetulan, peristiwa terjadi itu bukan terjadi begitu saja, tiba-tiba begitu saja, enggak. Ketika orang memahami demikian, maka dia satu, jiwanya akan tenang. Jiwanya akan, kenapa? Dia meyakini peristiwa itu sudah ada menjadi ketetapan dari Allah, apapun peristiwanya, ya, apapun peristiwa. Sehingga orang yang sudah memahami bahwa dalam kehidupan itu tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba, semuanya itu sudah dirancang Allah, sudah ditetapkan Allah dengan ilmunya, dengan ketetapannya, dengan kudrohnya. Maka apabila seseorang itu mendapati sesuatu masalah, maka masalah tersebut langsung akan disandarkan kepada saya sedang diuji oleh Allah. Saya ulangi, ketika orang memahami masalah ini, ketika orang betul-betul ngerti masalah ini, masalah ini yang dimaksud apa? Nah, ini juga masalah. Apa tadi? Segala sesuatu yang terjadi bukan terjadi kebetulan dan tiba-tiba tanpa ada perencanaan, enggak. Semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang memahami demikian, itu akan menghasilkan karakter yang luar biasa. Nah, itulah materi yang pernah kami sampaikan, menggapai ketenangan jiwa di saat musibah melanda. Jadi jiwanya tenang pada saat terjadinya musibah, apapun bentuknya, apapun peristiwanya, karena sikap orang yang paham terhadap takdir menyandarkan setiap perkara yang terjadi disandarkan kepada ini atas kehendak Allah. Berarti ketika kita dihadapkan oleh masalah, langsung kita sandarkan saya sedang diuji oleh Allah. Di peristiwa itu, permasalahan itu, problem itu langsung disandarkan dengan sebuah kalimat, saya sedang diuji oleh Allah. Nah, kemudian ketika orang memahami, ketika orang sudah memahami bahwa segala peristiwa yang terjadi itu bentuk bagian ujian yang Allah berikan pada kita,
Kalau orang sudah sadar, itu akan menghasilkan sebuah sikap yang menakjubkan. Saya ulangi. Ketika orang menyadari dan menyandarkan apa yang dialami, saya ulangi Bu, saya ulangi, apa yang sedang dialami ini mutlak, apapun masalahnya, itu bagian ujian dari Allah, itu menghasilkan karakter dan sikap yang menakjubkan. Contoh kecil yang terlewatkan oleh kita. Saya ulangi, contoh kecil yang terlewatkan oleh kita. Kita berjalan atau naik kendaraan, kemudian di tengah jalan ada trouble, urusan, mungkin tenggoran sepeda, orangnya notol kita atau motong seenaknya, yang penting terjadi masalah di situ. Ya. Dan orangnya secara hukum salah. Secara hukum salah, dia sudah salah. Motong seenaknya, mandek seenaknya, atau mungkin motol gitu dengan kecepatan yang cukup, sementara kendaraan ini mestinya harus pelan. Ini kan ada keteledoran dari orang tersebut. Begitu kita ajak diskusi untuk memusyawarahkan masalah ini, ngotot. Kan nggak setiap orang salah mau mengakui salah. Leres? Gitu? Tidak setiap orang salah itu mau mengakui salah. Nah, persoalannya ketika kita dalam posisi benar, mungkin kendaraan kita peok, gitu, atau depos, ya, atau beset lah, gitu. Lalu ketemu orang seperti dan ngotot bahwa dia adalah tidak salah. Sampai ada orang melihat pun mengatakan dia salah dan dia tetap ngotot salah. Persoalannya adalah, apakah kita yakin hari itu kita ditemukan oleh Allah, ketemu orang seperti ini, itu tiba-tiba atau terjadi kebetulan, atau saya diuji oleh Allah dengan orang ini? Mana pikiran-pikiran yang ada pada saat itu? Kita posisikan yang bagaimana? Saya sedang diuji, jadi aku ketemu wong iki itu bukan kebetulan. Aku ketemu dengan orang yang bandel seperti ini bukan tiba-tiba, tapi ini saya diuji dengan Allah. Mana kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Ini pas ngaji sampeyan niku jujur. Ini pas ngaji bener sampeyan niku. Loh, bener lah ini. Peristiwa ini jangan disepelekan. Jual beli, ketemu orang menipu kita, teman akrab kita nilep duit kita, itu bukan kebetulan. Kita ditemukan itu bukan kebetulan. Kita dipertemukan dengan orang ini dalam rangka Allah menguji dengan keburukan orang tersebut. Bagaimana sikap kita, bagaimana ilmu kita, bagaimana iman kita. Kita harus jujur-jujur, kita sudah transparan, teman kita yang nilep. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Jadi kita di tengah jalan dalam kehidupan ditemukan orang-orang yang gak cocok dengan kita, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Lah ini yang sering ketelesok di dalam pikiran kita. Jarang ketika orang menghadapi problematika seperti ini kemudian disadarkan saya sedang diuji oleh Allah. Itu jarang yang demikian. Sehingga yang terjadi apa? Salah di dalam melangkah. Sebab
Kalau orang memposisikan bahwa peristiwa yang terjadi, bertemunya orang tersebut dengan orang yang tidak baik ini, kalau diyakini bahwa ini ujian, tentu seseorang akan mensikap bagaimana seorang muslim di dalam menghadapi ujian. Nah gitu. Saya sedang diuji. Kalau seorang muslim dalam setiap kehidupannya, dalam setiap lininya, dalam setiap momen-momennya, ya, menyandarkan apa yang sedang dialami itu adalah ujian, tentu dia akan berpikir bagaimana seorang muslim menghadapi ujian. Bukan kemudian kenceng-kencengan, bukan tegang-tegangan, bukan kendel-kendelan yang ada itu. Sikap yang benar menurut ilmu bagaimana seorang muslim. Kenapa? Lan tusibana illa ma kataballahu lana. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 51. Iya. Surat 9 ayat 51. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iya. Ada terjemah? Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Bertawakallah. Ya. Kita perhatikan ini, Pak. Kul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, lan yusibana, tidak akan ada sesuatu yang menimpa kami, tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali perkara-perkara tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun peristiwa-peristiwa terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba. Nggak ada. Janjian sama orang, ya, ternyata orang yang beleset. Ini ki eling ayat iki ora? Ora. Makanya ngaji niki oleh kula mbesen, tapi begitu ketika ada ujian, ilmu niku kok gak tau ngaji belas. Sifat itu hilang, ilmu itu nggak ada, keyakinan nggak ada. Dalam kondisi nek wis ngamuk ngeten iki, elingno pakai dalil memdal. Ini bukti jawaban. Makanya saya tadi katakan, sikap kita dalam mensikapi permasalahan itu jawaban. Niat kula ndak sampeyan ngaji selama itu untuk apa? Ternyata gagal kita ngaji bertahun-tahun. Gagal. Nah, kegagalan itu seringkali kita melihat orang, wah, jinam dinding kelakuan ini, nendel wong kok cepet kalau biasanya. Gimana?
Tapi begitu dirinya sendiri gagal di dalam mengamalkan ilmu, tidak pernah dia ketahui. Dan catatan penting, Pak, catatan penting. Allah kalau memberi ujian itu, Pak, pas. Dadi ngamuk niku cocok, betul nggak? Jadi kondisinya, waktunya itu pas. Ada panitia pengajian. Nah, panitia itu senior, pendiri, ngadakan reuni teman-teman haji. Jadi tamu-tamu orang, nah inginnya kepingin apa? Menjamu tamunya itu spesial mungkin. Pesan ke teman pengajian sendiri, catering. Nah, ini kok sampai ketok ilmu itu. Sampai jam sudah ditentukan, kok nggak ada info di telepon, ternyata wongi lali, Pak. Iya. Wah, akhirnya kesingsal-singsal. Ya apa caranya jamu sak dolek makanan. Ngapunten lho Ustaz, sibuk niki Ustaz. Napa Bu? Niki lho teman pengajian lho kok ngono. Napa? Saya kan udah pesen karep kula biar menghidupkan usahanya. Lah kok lali Ustaz? Jenengan pesennya kapan? Sudah sebulan yang lalu. Sampeyan eling mboten yo. Ojo disalahno teman-teman. Kecuali kalau pesen, sampeyan pesen nang malaikat gak lali. Manusia itu kadang-kadang diliputi oleh kelalaian. Kan mesti ini dicatat, mesti ini dagang itu kan profesional. Nek sampean kena musibah niku cerdas sampean. Pernah terpikir oleh kita bahwa ini bagian dari ujian? Nek kondisi ini kayak menunggu, ya ini mungkin takdir. Takdir. Gagal. Ya, menjadi orang pintar itu gampang, jadi orang soleh itu yang gak gampang. Ini tolong diingat-ingat betul. Ini pengalaman kami di lapangan, Pak. Makanya saya ngaji nggak mau sekedar dalil, saya nggak mau begitu. Karena kita tujuan ngaji bukan sekedar menyampaikan, membentuk karakter. Ya. Jadi tujuan kami bukan ngajarin jenengan itu kilo dalile, kilo ilmu nih, kilo hadis, bukan begitu. Kita ingin bentuk karakter. Makanya ada follow up. Nih orang masalah di rumah, ayo kita diskusikan supaya terbentuk masalah itu. Jelas ini, Pak. Nah, kita belajar di sini untuk mencari bekal di dalam menghidupi masalah, di dalam menghadapi permasalahan kita dalam kehidupan ini. Ngaji ini ku teori. Nek ngaji ku terus mesti dadi wong apik. Praktekin kok itu yang menentukan. Sampai kali kulo itu dadi wong apik ku praktekin itu. Duduk pas ngaji ngeten iki. Saged dipaham? Nek pas ngaji niki apik-apik kulo mbek sampeyan. Sabar, anteng, tenang. Ya. Nggih kan tenang-tenang sing maca kan kulo tok. Di lapangan itu akan nampak jiwa panjenengan itu orang soleh atau tidak. Bukan waktu ngaji begini. Ibu menghadapi kekurangan suami bagaimana? Sampai ketemu suami saya itu kebetulan atau takdir? Begitu loh. Bapak ketemu dengan istrinya dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya.
Kenapa saya katakan demikian? Itu seringkali ketika ada orang-orang itu sharing berkaitan dengan rumah tangga, itu saling mengatakan enak mbak sampean, enak bude sampean, enak jeng sampean. Terus sampean ini sumpah dong kan? Kok enaknya itu ke orang lain dan Anda selalu menderita begitu kan? Ya. Ini menunjukkan apa? Kita tidak paham dengan ilmu yang selama ini kita kaji. Sama dengan juragan ketemu juragan, pembantu nih orang sing semangat, orang sing bulet. Ketika sharing, enak pembantu sampean ngerti, pembantuku gregetno. Atau yang lain. Tidak ada sesuatu peristiwa terjadi secara kebetulan. Kita ditemukan dengan orang lain, ditemukan dengan ini, ditemukan dengan itu, dengan membawa kasus yang berbeda-beda. Itu tidak ada yang terlepas dari ketetapan Allah. Kenapa kok kita? Makanya seringkali orang berkata, Ustaz, kenapa kok saya terus? Aku yang ngerti. Memang gitu. Kenapa harus saya yang diuji? Kenapa harus saya yang mengalami? Ketika saya mendapat pertanyaan begitu, tak jawab, Pak. Nek aku sing ngatur masalah, sampai gak kayak masalah belas. Nek aku sing Allah menetapkan peristiwa itu dengan ilmunya. Allah menetapkan peristiwa itu dengan kudratnya. Allah menetapkan peristiwa itu dengan kehendaknya. Berarti ada sesuatu yang diinginkan Allah dengan peristiwa itu. Kenapa harus Anda yang mendapatkan ujian? Makanya untuk menjawab ini bisa dilihat dalam kajian kami di YouTube. Mengapa harus aku yang diuji? Coba disimak kajian itu. Ini banyak keluhan-keluhan dari hati yang perlu dibenahi. Masya Allah. Makanya Pak, kalau orang itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu, akan terjadi. Sesuatu itu pasti akan terjadi. Makanya dianjurkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi itu mendapatkan musibah, pertama yang diucapkan Nabi apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Masya'a wa fa'ala. Apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Begitu sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin cantik. Ketika ini dibawa ke ranah ilmu, ketika masalah dibawa ke ranah keimanan, itu akan benar sikapnya. Ya, akan benar sikapnya. Makanya tolong dieling-eling. Ya, pengalaman saya waktu haji umroh ini, Masya Allah, dan itu mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa. Jadi wong niku ketok asli niku nek kena masalah. Asli ketok. Sampeyan sabar ya ketok sabare, wong tenang ketok tenangi, cerdas ketok cerdasi pada saat ada problem. Dewasa jenengan, matangnya jenengan sebagai orang dewasa itu nampak di sana. Makanya ketika kami memberikan pelatihan manasik, saya memilih manasik tazkiyah saja. Kesiapan mental menghadapi problem di tanah suci. Kenapa? Karena ketika mental tidak disiapkan, jenengan cuma rekreasi tok di sana, dijamin itu sudah tidak dapat apa-apa.
Wis dijamin sampean rekreasi timbang rono nang pacet ae. Entek-entek duit sampean, kotor jiwanya, rusak kalimatnya. Budak pikirannya. Kenapa? Jiwanya nggak siap menghadapi problem. Problem haji itu tarbiyah, Pak. Haji itu pembinaan mental. Makanya dari awal sudah dikatakan faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Warning dari Allah, barang siapa yang sudah meniatkan, berarti mulai awal pakai baju ihram, dikatakan di sana faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang sudah meniatkan dia untuk melakukan haji fala rafas, jangan berkata jorok, wala fusuk, jangan berkata fasik, mencela, menghujat dan sejenisnya, jangan. Wala jidal, jangan berdebat, bertengkar, bertikai, jangan. Kenapa ada 3 warning? Kamu akan dihadapkan masalah-masalah. Oh no, baru berangkat setengah jalan, jamaah teriak, Pak sopir, kenapa? Tas saya ketinggalan. Ya apa sih Bu? Padahal baru dikatakan wala fusuk wala rafas wala fusuk wala jidal. Kait naik dapat separuh perjalanan, tas ketinggalan, balik muter maneh. Ngoten niku jamaah niku ana sing meneng tapi batin. Tas bosok ketinggalan, dasi gak ketinggalan bisa. Tas itu bekal dia kok esok hari menunjukkan gak ada kesiapan, kebiasaan. Ngoten niku. Jasa dalan-dalan. Waktunya talbiyah. Waktunya bertasbih diisi dengan apa? Wis mulya nama pacet ae. Anda tidak siap jadi orang baik. Ini loh Pak, ini perjalanan kita. Begitu sudah selesai, berangkat lagi. Bahan meledos. Saya ngomong apa aja. Sudah dipastikan Anda akan ditemukan oleh orang-orang yang tidak baik nanti. Sudah bisa ditentukan. Makanya siapkan jiwa, Anda akan bertemu dengan yang tidak baik. Kalau saya kasih manasik itu kasih sing serem-serem di situ. Jiwanya siap. Sampai nanti Bu dalam perjalanan pasti ketemu orang-orang yang tidak baik. Sing ngeyelan, sing mentang-mentang, saenake dhewe, dikandani gak kena, sampai akan bertemu dengan begitu. Nek sampai ketemu sikap sampai gimana? Loh, masa Ustaz udur-udur wis pucet ngene. Ini kepen jadi dadi wong mabrur atau kondi. Itu mabrur. Gagal. Nah, begitu sudah perjalanan selesai, wis telat. Ning kono rombongan pertama wis mulai teko umroh, dia baru datang. Wis ngomong itu gak karuan. Begitu nyampe kamar tinggoni wong pisan. Mateng. Apa yang Anda lakukan? Ilmu Anda dituntut selama ini. Gagal, Pak. Gagal. Saya melihat langsung kegagalan itu. Melihat langsung. Saya nangis, ya Allah. Jadi taklim yang selama ini kita berikan tuh tidak membekas. Kalau ada bekasnya nggak begitu. Ilmu itu kalau membekas nggak begitu sifatnya. Berarti nggak membekas, Pak. Cuma kecatat gitu aja materi. Nyatet yo, tapi di hati. Jadi ilmu itu tersimpan di mana? Di buku catatan. Gak nyimpan di dalam hati. Sebab ilmu itu kalau mancap ke hati, tersimpan, tertulis, itu membentuk sebuah sifat dan karakter. Lihat bagaimana Umar, lihat bagaimana
Sahabat-sahabat yang dulunya kafir, begitu syahadat masuk di dalam hatinya, Al-Quran ngeresep di dalam hatinya, lihat karakternya, berubah atau tidak? Berubah. Makanya evaluasi kita ke depan, saya ngaji mulai tahun berapa sampai tahun berapa, sudah berapa tahun saya ikuti kajian, apa yang sudah mampu saya rubah dalam diri kita ini? Apa yang sudah mampu saya rubah? Nah, jadi jangan sampai kita terlewatkan dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau udah ketetapan akan terjadi. Makanya alhamdulillah ala kulli hal ma syaa wa fa'ala. Segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Walaupun kita mendapat ujian, walaupun kita dapat masalah, Allah tetap maha terpuji. Dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Ketetapan itu, dan perjalanan kita itu full ujian, harus ada ujian. Rumah tangga juga begitu. Makanya kalau saya khutbah manten, ikut tak ngedeni dhisik. Adikku berdua yang semoga dirahmati Allah, hari ini sebentar lagi adik berdua melakukan akad nikah. Satu hal penting diingat-ingat adikku, besok lusa ke depan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau disiap, adik berdua akan dihadapkan oleh ujian. Adik berdua akan berhadapan dengan kalian berdua. Kalian akan terjadi perselisihan pendapat, akan kamu alami nanti. Bersiaplah. Jadi kata nikah peti dhisik. Loh iya. Jangan menggambarkan inilah gambaran itu yang solihah. Nah, sekarang teman itu kan teman. Sing realistis. Kan ceramah-ceramah itu sering gak realistis. Yang realistis. Kamu ke depan itu mendapatkan ujian-ujian yang sangat banyak, dan peristiwa-peristiwa rumah tangga di luar nalar dan di luar dugaan. Siapkan diri, ilmu dan imanmu siapkan. Jadi masalah rumah tangga itu di luar dugaan, di luar nalar. Tidak akan merasakan, tidak pernah membayangkan kalau akan terjadi peristiwa begitu. Itu rumah tangga itu begitu. Orang yang dipilih, orang yang dikagumi, orang yang diidolakan, itu menjadi petaka bagi dirinya, itu bisa terbayang, tergambar, nggak terbayangkan. Tapi terjadi dalam peristiwa kehidupan itu. Betul apa enggak? Terjadi. Makanya harus berdasar. Makanya nanti kalau kita dalam perjalanan nanti, ini kok mulai ini soal masalah, kita pulang nggak masalah, langsung sandarkan, ingat surat At-Taubah, la yusibana illa ma kataballahu, tidak ada satupun yang menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Makanya simpel-simpelan pembahasan, cekak ruwet-ruwet, begitu ada masalah harus disadarkan, saya sedang diuji. Nah, sikapnya bagaimana? Hubungi Allah, tenangkan diri Anda, kemudian apa? Libatkan Allah dan yakini ayat ini. Jernih pikiran kita, kelapangan hati kita dapatkan. Takdirin nggak akan meleset. Saya beberapa kali jadi peristiwa, habis sholat Jumat disambut jamaah, Ustaz, habis ini ada acara kemana? Pulang Pak, ikut kami Ustaz. Kami ingin mengajak Ustaz makan-makan ini. Ini kan dekat dengan rumah bakar IBC itu, ikan bakar IBC. Saya ini sudah beberapa hari berangkat makan di rumah, istri saya ngomel. Karena setiap masa itu akhirnya uang. Nah saya kepingin makan di rumah, nanti istri saya biar seneng gitu. Sebentar,
Ndak, kapan-kapan insya Allah, kapan-kapan. Pulang, bojoku lo gak masak. Ya Allah. Ini pas saya pulang bludak-bludak tadi kok kamu masak. Istri saya terbangun. Langsung yang biasa gak tau mangan ning omah. Engko tak masak no? Kapan? Aku gak masak. Surat At-Taubah dibuka. Kullan yusibana illa ma kataballahu. Langsung inget ini. Ono ae dalan. Berangkat tergesa-gesa, dapat separuh perjalanan bensin tek. Si during-during sapa? Sing gak ini. Ngono ku yo deloken menembak. Ini gini ki yo telepon wis gak enak telepon ngoten. Diingat kenapa harus Anda yang diuji. Dek ngaji ini ku yo yo. Oh saged. Wis preketek. Kegagalan itu kita lihat di depan mata kita. Gagal jadi orang soleh kita. Gagal kita jadi orang soleh. Ya Allah. Nih. Jadi nampaknya ilmu dan iman itu Pak, saya ulangi, simpelnya pada poin yang ke-9 ini, simpelnya nampaknya kita berilmu, nampaknya kita beriman itu ketika ada masalah. Itu terlihat betul kita berilmu atau beriman atau tidak. Di situ letaknya. Sakit dipaham? Sakit dipaham? Jadi kesimpulan poin 9, nampaknya kita sebagai dikatakan kita layak dikatakan berilmu, layak kita dikatakan beriman itu pada saat kita dihadapkan ujian. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Pelajaran yang ke-10, min lataif iktiranil faraji bil qarbi wal yusri bil usri. Di antara bentuk keunikan, di antara bentuk keunikan, iktiran, Allah menyandingkan, menggandengkan al-faraju bil karbi, al-faraja bil karbi. Ya. Allah menjandingkan antara kegembiraan dengan kesusahan. Wal yusri bil usri, wal yusra bil usri, dan antara kemudahan dengan kesulitan. Allah menggandengkan antara apa? Kemudahan, kegembiraan dengan kesusahan. Allah menggandengkan antara kemudahan dengan annal karba, bahwasanya kesulitan idza istadda, apabila menimpa manusia dengan dahsyatnya. Dan apabila seseorang ditimpa kesusahan yang dahsyat, aizal abdu min jami'il makhlukin, maka dia akan berputus asa kepada hamba-hamba dan seluruh makhluk-makhluknya. Dia akan berputus asa terhadap hamba-hamba dan semua makhluknya. Wa ta'allaqa qalbahu billahi wahdah, dan hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa haqiqatut tawakal, dan inilah yang dimaksud hakikat dari tawakal. Allahi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika dia ditimpa musibah yang sangat dahsyat, ketika ditimpa ujian yang di luar dugaan, dia berputus asa terhadap semua makhluk dan dia hatinya bersandar kepada Allah. Itu hakikat ketawakalan. Wa huwa min a'dzam, dan itu termasuk perkara yang paling besar, ma tatlubu bihil hawaij, dan itu tuntutan yang dibutuhkan. Itu merupakan tuntutan yang paling utama yang dibutuhkan. Makanya tolong diingat benar. Setiap kali kita dihadapkan oleh problem apapun, saya ulangi, pada saat kita dihadapkan problem apapun dan berhadapan dengan siapapun, saya ulangi lagi, pada saat kita dihadapkan problem apapun, yang ringan maupun yang kita anggap itu berat, atau berhadapan dengan siapapun, orang nggak penting atau orang penting sekalipun, maka sikap seorang mukmin adalah hubungi Allah. Apa? Jangan logika Anda, jangan akal kita, jangan perasaan kita. Karena sejarah peristiwa yang telah dialami oleh orang-orang soleh sebelum kita, begitu mereka cara mensikapi masalah. Setiap ada persoalan, setiap ada problem, apa saja problemnya itu, dan berurusan dengan siapapun dia langsung menghubungi Allah, minta tolong akan diurusi urusan ini, minta dimudahkan, minta dilapangkan, minta dijauhkan dari kerutan dan kesulitan. Dan itu pengalaman-pengalaman kami yang kami alami. Ada teman-teman yang ahli menasihati, Masya Allah, program sak program, acara sak acara, ya, itu semuanya dihubungkan, Pak. Kita sudah nyetel dengan kapasitas yang ada, acara yang full, acara yang momen-momen penting, itu bisa berubah dengan satu kasus. Sedikit problemnya, tapi sangat menentukan. Kajian digelar, tablik akbar, yang namanya son itu 1 hari 2 hari durung mulai ini harus ditas-tes gak karu-karuan. Karena tablik akbar, begitu ngaji, kretek. Coba sampean ganti peserta pengajian, kita ngerudel, tablik akbar koyo ini panitia gak temen, son koyo ini tiga, padahal ini mati-matian satu universitas. Betul apa enggak? Nyata ini kini buat nanti ini lapang. Iya sampean. Siapkan hati Anda untuk itu. Jadi ini ujian ini orang penak, Pak, mikir. Makanya dikatakan ujian. Kenapa ada beban yang harus dipikirkan, ada soal yang harus dipecahkan, bukan dengan emosional tapi dengan ilmu. Sampai kalau ada ujian-ujian sekolah nih dituntut untuk apa? Mikir jawaban dengan tepat soal ini.
Nah, ujian kita dalam kehidupan itu problem. Nah, sekolah kan naskah, tulisan. Orang bisa menjawab ujian di dalam sekolah, belum tentu bisa menjawab ujian dalam kehidupan. Paham? Hah? Coba seandainya saya akan bikin makalah ngetes panjenengan, bagaimana sikap orang soleh ketika mendapat ujian? Pasti jangan sabar, pasti ngono tulisannya. Itu ujian naskah. Tapi apa begitu sikap Anda ketika ada masalah? Enggak kan? Jawabannya ada realitanya. Halo? Nah, gagal kan kita. Cerdas di dalam ilmu akademis, belum tentu cerdas dalam menghadapi problematika soal-soal kehidupan. Saya kapan hari itu kan nitipkan 2 putri saya di pondok. Saya sharing ke Ustadz, mau titip putri saya ini. Mohon bantuannya dan bimbingannya dengan segala bentuk kekurangan putri kami. Tak sampaikan, putri kami yang pertama nek belajar niku santai, sosialnya bagus, interaksi cepat akrab. Ini yang satu, hidup suasana. Yang satu Ustadz, niku gampang minderan, potensi berpikirnya serius, nek ngapalkan apa-apa cepat, tapi sosialnya buntu, pemalu, gampang tersinggung. Ini yang kedua. Ini keadaan putri kami. Mohon nanti dibimbing putri kami. Ustadznya nyeletuk, Pak. Ya, itulah keindahan yang Allah berikan pada kita itu. Putri kita cerdas dalam masalah bidang akademis, belum tentu bidang di dalam psikologis. Ulang itu dengar saya, Pak. Dikit materinya, tapi betul-betul menghujam di dalam hati. Lah sampai kali kula niku ngomong anak-anak iku aja delok karo anake wong. Sampai ini anak sampean gitu loh. Aja ngelirik anake wong, deloken kancamu. Lah anake delok ibuke. Piye sampean? Sampai ngobrol gak dengan ibunya orang lain tadi? Itu kesalahan yang paling fatal. Halo? Nek sampean diwalik ngono piye? Lah iku tegas, ibuke tegas e ngono. Lah gak tegas sampean gak tegas soal ngene iki. Mateng sampean. Pernah dialami begitu? Jangan salah-salahkan anak kita. Gali potensinya, di mana potensi kita. Makanya di sekolahan kami, saya nggak promosi loh, nggak promosi, nggak. Ikut pegel pikirannya saja. Misi kami tidak menggali dari sisi akademis, tapi potensi anak. Jadi sekolahan kami ini macam-macam, Bang. Macam-macam anak. Bahkan ada yang kebutuhan khusus. Pelajaran sekolah itu gak ono sing nyantol blas. Diajari materi nopo mawon ndak nyambung. Ustadz sing stres. Ibuke dijak duduk, ya nopo Bu, ndak apa-apa. Sampeyan ndak apa-apa sing ngulang iki punya. Gimana coba? Akhirnya kita kumpul, ada tim ahli psikologis di sana, memang khusus untuk itu. Ditanya, Ustazah, dari sekian anak yang tadi yang nyantol ini gak pinter belas, semua pelajaran itu gak nyantol, Pak. Ternyata anak ini punya gak potensi? Apa kira-kira kelebihan dibanding yang lain? Ditemukan sosialnya kita garap. Di situ materi dia.
Ibunya kita panggil, Bu, anak sampeyan niku matematik gak iso, Inggris ora iso, bahasa Arab ora iso, IPA ora iso, semua pelajaran udah nyantol. Jangan minder, anak jenengan itu potensinya besar pada bidang sosial. Rawat potensinya ini. Oh, ngoten Pak. Jadi nilainya bukan pada rapot. Nilai plus kita di sana. Apa yang dimiliki anak dari sisi potensi, gak mungkin mau cacat kabeh, mesti ono salah siji kelebihan. Itu yang diramut dan itu yang diamanahkan Allah pada kita. Gak cerdas, gak masalah. Gak cerdas dalam bidang pendidikan, bisa jadi cerdas dalam bidang kehidupan. Kadang-kadang kita gak sampai mikir tutup kuno. Sampai aja nuntut anak sampai, iku wis hafal 30 juz. Wong sampean dhewe rong surat hafal-hafal. Anak itu ulek-ulek sampai lembut. Jangan dipaksakan. Bukan di situ potensi anak kita. Dan untuk hafal Quran itu tidak wajib, tapi soleh. Masanya misi kami dalam pendidikan sekolah, kami kan mentargetkan harus hafal. Kita gali potensinya. Yang memang kamu potensi Quran, Quranmu dirawat. Yang kamu pinter hadis-hadismu kamu rawat. Yang mau pinter dua kali dirawat. Bu, anak sampai ini tukang dagang, hati-hati barang sih gak ganggu-ganggu. Soalnya jiwa dagangnya itu muncul di situ yang kita rawat. Makanya akhirnya tadi ini murid niku, nama warna-warna. Ya Allah, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua niku bahkan gak ngerti potensi anak kita itu di mana. Pokoknya anakku mau di foto karena mau bisa kelas, iki hafal ini. Anak kita bukan di situ bidangnya. Itu yang kemudian tidak klop antara pendidikan yang kita inginkan dan karakter anak yang bisa ditumbuhkan. Bisa dipaham? Coba kali potensi anak kita di mana. Saya coba mendekati anak saya, wabak aktifnya luar biasa. Ya Allah, kamu tuh Mas, kamu lihat, balik lagi lihat koncomu mana. Gak cerdas ini. Ayo belajar jadi orang tua yang baik. Jelas ya. Makanya Allah hubungkan antara kegembiraan dengan kesusahan. Allah hubungkan antara kemudahan dengan kesulitan. Selalu Allah gandengkan. Ini bentuk keunikan yang Allah berikan. Lalu kemudian ketika orang ditimpa musibah yang sangat dahsyat, dia hubungi Allah. Dia tidak menghubungi dengan manusia. Hubungi Allah. Makanya kalau pesan, setiap problem apa saja terjadi, dijawab, disikapi dengan meningkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah. Allah kasih jawaban nanti. Ya, Allah kasih jawaban. Oleh karena itu Allah katakan di dalam peringatan, wa may yatawakkal ala rabbih, barang siapa yang bertawakal kepada Rabbnya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 3, surat 65. Silakan dibuka terjemahnya. Iya, sudah ketemu? Iya, silakan dibaca terjemahnya. Iya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana, ya,
ketika Allah menjelaskan tentang buah ketakwaan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupi apa yang dia perlukan. Ya. Sehingga Allah mencukupkan ini tidak begitu saja, Pak. Anda diuji dulu dengan masalah-masalah tadi, lalu Anda hubungi Allah. Kita hubungi Allah, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan ini kepada Allah. Makanya saya kan pesan pada ibu, termasuk saya. Dua anak saya juga 5, Bu. Yo gak meneng kabeh. Tingkai ya Mas. Kamu tingkahmu tuh kayak apa kamu? Nek dipikir topak ngeluh, Pak. Ngeluh. Anak itu kan nggak ngerti. Namanya saja anak. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa dia itu anak. Kamu itu mau mikir, ya kan nggak mikir berarti. Arek cilik kok diongkon. Nah, berarti si ngomong mikir, gak mikir. Pernah terjadi begitu? Sering. Iya, makanya kita nggak bisa, Pak, ngawasi anak dalam setiap saat itu nggak bisa. Memantau anak dalam setiap keadaan nggak mungkin, dan nggak mungkin anak kita penjara di rumah nggak boleh keluar, nggak mungkin. Anak kita akan bergaul dengan manusia-manusia yang lain, dengan anak-anak yang tentunya di situ bermacam-macam warnanya. Iya, nek pelangi, warna-warnanya macam-macam indah. Nah, anak itu dengan karakter yang sing situ suka miso, sing situ suka ngomongnya kasar. Anak kita nanti bisa bergaul dengan mereka. Kan nggak mungkin di rumah masuk sekolah nggak boleh keluar, kan nggak mungkin gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kita? Pendampingan, wasiat-wasiat yang sederhana yang bisa dicerna oleh anak, ya, dan memasukkan itu di waktu yang tepat. Biasakan nasihati anak itu dengan posisi yang tenang. Biasakan. Sambil naik kendaraan diomongi pelan-pelan, pas. Anak pas main, pas mandi, pas nyopok baju sampai ngomel, gak cocok. Jenengan lihat bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang soleh ketika memanggil menasihati anak selalu diawali ya bunai. Itu menunjukkan apa? Ada waktu ruang khusus untuk menyampaikan. Kita biasanya kalau ngomong anak kapan? Begitu dulu gak cocok, meledos kan gitu biasanya. Halo? Kita cerdas. Teroan langsung action udah. Sambil nyoplok ini arek sambil melayu nang kamar mandi. Ibu ngomong berapa kali, kamu teringat arek lagi ngising. Ini gambaran sederhananya saja lah. Atau kadang-kadang lagi main, gak cocok makan. Atau pas lagi makan gak pas. Gimana dia akan menikmati makanan itu? Dia coba sampai pas makan dumbrung suami gitu, gimana kira-kira? Krosopo kira-kira masalah. Kan kita ya Allah gak pas. Ditahan. Itulah ujian kita, sabarnya itu di situ. Sampaikan pada waktunya yang tepat. Makanya kalau kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah, itu selalu mengatakan ya gulam, hai anak kecil, itu ada komunikasi khusus. Makanya anak-anak dilatih mulai kecil, dilibatkan dalam sebuah urusan. Libatkan. Itu yang pertama, libatkan. Sindok, emang benar Sindok, tolong ambilkan itu. Sindok, taruh di sana. Sina, ambilkan itu. Tolong mas, coba ikut digunting dikit. Coba itu, libatkan. Itu pertama. Yang kedua, hargai apapun hasilnya. Kita biasanya gimana? Besok ini tak rusak. Setelah waktu kita kepinter-pinter.
muliakan, hargai hasilnya. No, kamu sudah mulai bisa gunting-gunting, cuma kurang lurus dikit. Besok itu mendidik. Kapan peran kita mendidik itu? Makanya jangan lihat kenapa anak-anak begitu nikmat, merasakan kenikmatan ketika belajar sama ustadzanya. Kenapa? Karena dituntun, dibimbing. Nek salah gak disalah, loh gak gini, coba diulangi lagi dari sini. Sampai kadang-kadang itu pakai metode lingkaran kecil, ikut telaten nih Ustaz. Kalau kita kan lihat mama, lihat cedulinan naik dulu begini, belajar ke teman sarap-sarap itu berdut benggol sampai kabeh, jiwanya goncang, gak pas. Bang, sampai ada orang kepingin sharing memperbaiki anaknya usia SMA yang kuliah. Ustaz, saya bisa ke rumah? Bisa, tak pikir sendirian gitu. Ada problem tentang anak, Ustaz, monggo. Ternyata nggak bawa anaknya, Mbak. Ini Ustaz, anak saya problemnya begini Ustaz, anak saya begini. Oh, gak dincal-dincal nih. Saya nggak ngomong, maaf, sementara saya nggak punya komentar. Sudah selesai, pulang. Loh Ustaz, saya bosan, nggak bisa saya. Ini merusak anak namanya. Gimana kalau Anda ibu-ibu punya masalah dibawa ke istri jenengan, pada suami? Ustaz, saya sharing pada jenengan, ada masalah dengan istri. Dikowo sak bojone. Ini Ustaz istri Ustaz. Tolong nasihati Ustaz. Apa patut Ustaz seorang istri begini. Masa istri itu begini. Padahal dikatakan di sini, aku nggak begini, tapi begitu. Hancur apa enggak kehormatannya? Inginnya kita memperbaiki, tapi merusak. Di sini ada dendam ibu yang tersimpan. Hari itu dia nggak bicara. Hari itu dia nggak akan komentar, tapi hancur kehormatannya. Ini cara-cara yang harus diperbaiki. Inna ma'al musri, digandengkan di sana oleh Allah Ta'ala. Dari sisi kebaikan itulah, ketika kita mendapat musibah, hubungi Allah. Nah Bapak Ibu, ini pelajaran yang keberapa tadi? 10 ya. Adapun pelajaran yang ke-11, 12, dan ini lebih menarik lagi nanti insya Allah kayaknya, lebih seru. Akan kita tunggu pelajaran yang ke-11 pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.